Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Agustian Ramadhani dengan NIM 125140052. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis CPU scheduling, yaitu FCFS, SJF, STCF, dan round robin. Di sini kita diberi data proses yang digunakan untuk menghitung 5 digit terakhir dari NIM saya, yaitu 40052. Nah, di sini ada arrival time dan ada burst time-nya. Ini kita gunakan untuk menghitung FCFS, SJF, STCF, dan round robin. Kita mulai dari FCFS. FCFS itu uh, algoritma yang prosesnya dijalankan berdasarkan urutan kedatangan. Nah, jadi siapa yang datang duluan, dia yang dilayani duluan. Di sini kita menghitung P1, P2, P3, dan P4 dan P5. Yaitu di sini ada respon time-nya 0, 5, 7, 10, 16, 20. Lalu kita disuruh mencari yaitu turnaround time dan response time. Nah, untuk turnaround itu finish time dikurang sama arrival time. Jadi kayak 5 kurang min 0 sama dengan 5. P2 7 dikurang 1 sama dengan 6. P3 10 dikurang 2 sama dengan 8. P4 16 dikurang 3 sama dengan 13. P5 20 dikurang 6 sama dengan 14. Setelah kita mendapatkan hasil poin dari turnaround time, kita disuruh mencari average time-nya, itu rata-ratanya, yaitu tinggal dijumlahkan aja 5 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 13 ditambah 14 lalu dibagi dengan 5 sama dengan 9,2. Begitu juga dengan respon time-nya. Respon time itu first time start dikurang arrival time. Jadi first time P1 itu 0 dikurang arrivalnya 0 sama dengan 0. Lalu P2 first time-nya itu 5 dikurang 1 sama dengan 4. P3 first time-nya itu 7 dikurang arrivalnya 2 sama dengan 5. P4 10 dikurang 3 sama dengan 7. P5 16 dikurang 6 sama dengan 10. Setelah kita mendapatkan 5 hasil dari proses ini, kita cari average time-nya, yaitu rata-ratanya. Tinggal kita jumlahin 0 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 10 lalu dibagi 5 sama dengan 5,2. Seperti itu. Lalu kita lanjut untuk yang selanjutnya ada SJF non-preemptive. Di sini SJF non-preemptive itu adalah proses algoritma dengan dimana proses CPU yang burst time-nya paling kecil dia dijalankan terlebih dahulu. Itulah kenapa letak dari P5 proses kelima itu berada di setelah proses ketiga dan proses keempat berada di posisi paling terakhir. Dikarenakan P5 ini memiliki burst time yang paling kecil dibanding P4. Sama seperti sebelumnya, di sini kita ditugaskan untuk mencari turnaround time dan juga respon time. Seperti biasa, seperti sebelumnya, turnaround itu finish time dikurang arrival time. Jadi kayak misalnya P1 ini kan finish time-nya kan di 5. Jadi 5 dikurang arrival time-nya 0 itu sama dengan 5. P2 itu 7 dikurang 1 sama dengan 6. P3 10 dikurang 2 sama dengan 8. P5 14 dikurang 6 sama dengan 8. Lalu ada P20 dikurang P4 20 dikurangi 3 sama dengan 17. Setelah kita mendapatkan nilai dari kelima proses, kita cari rata-ratanya. 5 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 17 lalu dibagi 5 sama dengan 8,8. Begitu juga dengan respon time-nya. Respon time itu adalah first time start dikurang arrival time. Nah, first time-nya P1 itu adalah 0 lalu dikurang 0 sama dengan 0. P2 itu 5 dikurang 1 sama dengan 4. P3 7 dikurang 2 sama dengan 5. P5 10 dikurang 6 sama dengan 4. P4 14 dikurang 3 sama dengan 11. Nah, setelah itu kita cari rata-ratanya. 0 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 11. Lalu dibagi 5, hasilnya 4,8. Buat kalian yang bertanya di mana kita dapat dari arrival time itu, kita dapat arrival time
dari slide di awal, yaitu data proses. Nah, ini kita menggunakan arrival time dari sini. Oke, kita lanjut aja. Setelah SJF non preemptive, kita lanjut ke SJF preemptive. SJF preemptive adalah versi preemptive dari SJF, tentu dong. Ya, dia tuh jika ada proses yang dengan burst lebih kecil, maka proses yang sedang berjalan akan dihentikan sementara. Jadi kalau ada tiba-tiba ada proses datang pakai burst lagi kecil, misal P1 lagi diproses nih, lagi berjalan, lalu datang P P2 dengan burst time yang lebih kecil, maka P1 ini akan di stop, lalu dia akan mengeksekusi P2. Seperti itu kurang lebih. Lalu seperti biasa, di sini kita ditugaskan untuk mencari turnaround time dan respon time-nya. Turnaround time seperti biasa yaitu finish time dikurang arrival time. Di sini P1 itu finish di angka 20. Ya, 20 dikurang arrival time-nya 0 sama dengan 20. P2 itu 3 dikurang 1 sama dengan 2. P3 6 dikurang 2 sama dengan 4. P4 19 dikurang 3 sama dengan 16. P5 13 dikurang 6 sama dengan 7. Setelah kita mendapatkan kelima hasil dari 5 proses ini, kita cari rata-ratanya seperti biasa, yaitu 20 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 16 ditambah 7 lalu dibagi 5. Hasilnya adalah 9,8. Nah, begitu juga dengan respon time-nya. 0 dikurang 0 sama dengan 0, 1 dikurang 1 sama dengan 0, 3 dikurang 2 sama dengan 1, 9 dikurang 3 sama dengan 6, lalu 9 dikurang 6 sama dengan 3. Setelah itu kita cari rata-ratanya, yaitu 0 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 6 ditambah 3 lalu dibagi 5. Hasilnya adalah 2. Nah, seperti itu untuk STCF yang preemptive atau preemptive FJF. Oke. Di sini kita lanjut ke round robin. Round robin itu adalah dia menggunakan time quantum. Pada tugas ini, kuantum yang digunakan adalah 3. Setiap proses yang mendapatkan giliran CPU selama 3 unit waktu sebelum dipindahkan ke antrian berikutnya. Jadi kayak masing-masing proses itu dikasih waktu diberi 3 unit untuk mengeksekusi proses itu gitu. Sebelum nanti dia dipindahkan ke antrian yang berikutnya. Nah, di sini seperti biasa kita disuruh mencari turnaround time dan juga respon time-nya. Seperti biasa, turnaround time itu adalah finish time dikurang arrival time. P1 itu finish di angka 13, jadi dikurang 0 sama dengan 13. Lalu P2 itu 5 dikurang 1 sama dengan 4. Lalu P3 8 dikurang 2 sama dengan 6. P4 20 dikurang 3 sama dengan 17. P5 19 dikurang 6 sama dengan 13. Lalu setelah itu kita cari rata-ratanya, yaitu 13 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 17 ditambah 13 dibagi 5. Hasilnya adalah 10,6. Begitu juga dengan respon time, 0 dikurang 0 sama dengan 0, 3 dikurang 1 sama dengan 2, 5 dikurang 2 sama dengan 3, 8 dikurang 3 sama dengan 5, 13 dikurang 6 sama dengan 7. Lalu kita cari rata-ratanya, 0 ditambah 2 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 dibagi 5. Hasilnya 3,4. Nah, setelah kita menjelaskan keempat proses CPU scheduling, lalu di sini kita disuruh memberikan perbandingan algoritma. Perbandingannya itu untuk yang FCFS, dari hasil perhitungan terlihat bahwa di sini FCFS itu average turnaround-nya 9,2, SJF 8,8, STCF 9,8, lalu round robin 10,4. Di sini kita bisa lihat di mana kalau untuk average turnaround itu SJF lebih unggul. Untuk SJF menghasilkan turnaround time yang paling kecil. Sedangkan untuk respon time itu STCF atau SJF versi preemptifnya itu dia menghasilkan 2,8 respon time. Nah, setelah itu apa algoritma yang terbaik
algoritma yang terbaik menurut saya untuk turnaround time itu tentu saja SJF, karena dari hasil sebelumnya dia menghasilkan waktu turnaround time yang paling kecil. Lalu untuk yang sistem interaktif itu STCF karena dia menghasilkan respon time yang minim, yang respon time-nya yang paling cepat gitu. Karena ya dia bisa menghasilkan respon time yang minim, makanya dia cocok untuk sistem interaktif. Begitu. Lalu di sini ada trade-off atau kelebihan dan kekurangan setiap algoritma. Nah, setiap algoritma itu memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga pemilihan algoritma bisa disesuaikan lah untuk karakteristik sistem yang mau kita buat. Kayak contohnya FCFS itu kelebihannya dia lebih sederhana, namun prosesnya lama dan bisa menghambat. Itu kekurangan dari FCFS. Nah, untuk algoritma SJF itu dia menghasilkan turnaround yang lebih kecil. Nah, tapi membutuhkan prediksi burst. Nah, untuk STCF itu dia memberikan respon yang cepat, tapi kebanyakan preemptionnya. Nah, untuk round robin itu adil untuk semua proses. Sekarang dia pakai tiga CPU kan, dia kayak pakai tiga proses gitu. Tapi dia turnaroundnya bisa jadi lebih besar gitu. Kekurangannya dari round robin. Kita lanjut. Nah, di sini ada tugas di mana saya disuruh memberikan desain MLFQ secara simple ya. Menurut saya desain MLFQ itu dia tuh memiliki tiga struktur antrian. Itu struktur Q. Q itu adalah antrian. Nah, di sini tuh biasanya mereka itu mulai dari Q1 dulu. Q1 itu membutuhkan 2 kuantum, Q2 itu membutuhkan 4 kuantum, dan Q3 itu menggunakan FCFS. Nah, lalu aturan-aturannya itu adalah proses yang baru masuk itu langsung diarahkan ke Q1. Nah, jika habis kuantum, maka dia turun level ke Q2. Nah, jika lama menunggu, dia mendapatkan priority boost. Apa itu priority boost? Priority boost itu digunakan untuk mencegah starvation, sehingga proses yang berada di antrian yang starvation itu apa ya? Kemacetan gitu lah. Jadi kayak proses yang ada di antrian paling bawah itu bisa mendapatkan kesempatan untuk dieksekusi sama CPU, bisa memakai CPU-nya gitu loh. Nah, ini priority boost nih. Setiap 20 milisecond semua proses kembali ke Q1 lagi. Gitu. Dan baik, di sini saya memiliki kesimpulan dari saya dan sekaligus penutup, yaitu setiap algoritma memiliki karakteristik yang beda-beda gitu kan. Kayak SJF itu ngasih turnaround time yang baik gitu, yang terbaik. Nah, untuk STCF itu dia ngasih respon time yang tercepat. Dan MLFQ menggabungkan beberapa pendekatan untuk meningkatkan performa sistem. Nah, begitu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih juga sudah mau mendengarkan presentasi dari saya. Saya pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.